Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Sampaikan di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 2 September lalu. Gus Yahya menambahkan jika ada calon mengatasnamakan NU itu atas kredibilitasnya sendiri dan bukan atas nama NU. Ia juga berkali-kali menyampaikan tidak ada pasangan capres-cawapres atas nama NU. Bahkan hal tersebut diulangi sampai lebih dari 3 kali sebagai penegasan. Gus Yahya juga menyebutkan pihaknya merupakan basis kelompok Islam yang terbesar. Namun bukan berarti para warga NU merupakan orang-orang yang mudah diseret ke dalam arus politik praktis. Bahkan ia juga menambahkan warga NU belum tentu bisa diseret seperti kerbau untuk dipolitisasi. Saat ini warga NU disebut oleh Gus Yahya sudah cerdas dan terdidik sehingga mengerti dari apa yang mereka butuhkan dan lakukan. Pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domain partai politik. Silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Itu saja. Terima kasih. Ya, itu Mas, silakan. Ya, nggak apa-apa, dari situ kelihatan. Maju aja, muter sini, muter. Ya, sampai. Pokoknya sesantainya. Mas, macam-macamnya ya. Ya, orang tahu bahwa NU ini punya warga yang banyak sekali, ya, basisnya sangat luas. Survei terakhir dari Alfara misalnya menyatakan bahwa 59,2% dari seluruh populasi Muslim mengaku sebagai pengikut NU. Jadi mereka itu self identifying themselves sebagai warga NU. Nah, cuma sekarang mindset orang itu masih banyak yang menganggap warga NU ini kayak kebu-kebu yang dicocok hidungnya ke sana kemari gampang gitu. Dan itu anggapan yang menghina sekali kepada warga NU. Warga NU ini warga yang sudah cerdas, sudah terdidik semua, rakyat yang cerdas. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan, mereka tahu apa yang layak, apa yang tidak layak. Mereka bisa menilai orang. Nyatanya, walaupun PBNU tidak ngomong apa-apa juga survei rating kan keluar aja gitu. Artinya orang-orang tidak usah dikasih tahu, udah punya pilihan masing-masing. Jadi mau dibilang seksi tidak seksi ya terserah saja, tapi PBNU sekali lagi karena ini keputusan muktamar ya, tidak bisa menempatkan diri sebagai kompetitor di dalam kompetisi politik seperti ini. Ya. Yang kami lakukan kalau memang diperlukan adalah melakukan pendidikan kepada rakyat. Tetapi sejauh ini menurut kami rakyat dan warga NU ini sudah cukup cerdas, nggak perlu diajari.
tidak perlu diajari. Ya, walaupun mau kumpul-kumpul sekian banyak kiai misalnya ya, itu saya kira bisa dicek bolak-balik. Ya tetap saja warga punya pilihan-pilihannya sendiri. Saya kira ini juga harus dihormati. Ya, saya sendiri sebagai ketua umum PBNU dan teman-teman yang ada di PBNU, Rois Am juga punya sikap yang sama. Ya kami tidak mau menganggap warga NU ini harus dicocok-cocok hidungnya diseret ke sana kemarin, tidak mau. Jadi mereka kita serukan untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, itu saja. Ya, sesuai dengan pilihan masing-masing. Silakan. Silakan mbaknya dulu. Ya. Baik, siap. Terima kasih. Izin Pak mau bertanya. Pertama, setuju tadi seperti yang di Metro TV Pak. Metro TV ya. Ya, silakan. Aja Pak ya. 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 Jadi pertama, memang tidak bisa dipungkiri kalau umat NU itu menjadi inceran para parpol gitu kan, figur-figur yang mewakili suara umat. Nah, ini sudah ada satu yang mengatasnamakan mewakili umat NU begitu. Nah, ada figur lain lagi nih yang menjadi incaran koalisi-koalisi begitu. Nah, ini kemungkinan bisa akan menimbulkan keretakan begitu. Apakah ini bisa menimbulkan keretakan di antara NU sendiri gitu, di dalam NU sendiri. Terus yang kedua adalah dalam Munas Kongres NU nanti kan ini dibahas tentang masa depan. Nah, masa depan Indonesia ini kan ada di tahun 2024. Apakah nanti itu akan dibahas juga Pak dalam Munas itu terkait posisi NU untuk menjaga mungkin pemilu tetap lebih aman dan stabil Pak? Ya kalau masa depan secara umum ya nanti sore itu sudah masa depan sebetulnya, nggak usah nunggu 2024. Tapi yang kita maksud sebagai masa depan di sini adalah masa depan dalam arti visi tentang bangsa dan negara ini, visi tentang peran dan fungsi NU di dalamnya, visi tentang apa yang bisa disumbangkan oleh NU untuk kemaslahatan bersama, itu yang kita maksud sebagai masa depan dalam hal ini. Nah, kemudian soal klaim bahwa ini dari NU, orang NU, ya silahkan meyakinkan warga. Kalau disebut orang NU, saya bilang karena 59,2% dari populasi Muslim itu mengaku NU, ya kalau kita tangkap 10 orang di jalan itu 5 orang ngaku NU, kira-kira begitu. Sehingga ya sama saja. Dan saya kira ini juga publik sudah tahu lah, ini namanya selama ini itu kan para pensurvei itu sudah bolak-balik melakukan survei, sudah keluar rating. Ketahuan nggak sih di situ bahwa itu NU itu kayak kekuatan elektoral yang jadi elektoral blok, ya. Itu kan nggak juga. Ya. Jadi itu tergantung aja masing-masing. Ya, masing-masing aktor politik yang berkepentingan untuk meyakinkan warga, silakan. Ya. Kalau mereka misalnya ingin dianggap peduli kepada NU, ya silakan. Yang mereka perlu yakinkan itu bukan kami, bukan PBNU, bukan pengurus-pengurus NU ini, tapi rakyat, warga, apa yang menjadi kepentingan warga yang perlu mereka perhatikan. Kalau bicara soal 2024, ya kita lihat nanti dalam diskusi para ulama yang akan bermusyawarah nanti. Perlu saya sampaikan juga bahwa para ulama kita ini juga rata-rata pada umumnya juga sudah memahami bagaimana kedudukan mereka di tengah masyarakat saat ini. Dulu sebelum tahun 1973 NU itu pernah menjadi partai politik, memang dulu. Tapi putusan
tidak lagi beroperasi sebagai partai politik, tidak lagi menjalankan fungsi politik praktis, tetapi kembali kepada fungsinya sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Itu keputusan Muktamar tahun 1984 yang dulu terkenal sebagai keputusan kembali ke Hitoh. Nah, ini saya kira. Jadi nanti kalau ada pembicaraan tentang itu, ya pertama norma organisasi dari Jamiah Nahdlatul Ulama ini tidak mengizinkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, sebagai lembaga untuk ikut dukung-mendukung dan menjadi kompetitor dalam kompetisi politik. Itu normanya. Dan ulama-ulama kita sudah tahu tentang itu. Tetapi bahwa semua orang termasuk para ulama punya concern agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, ya, supaya hasilnya berkualitas, prosesnya aman, damai dan seterusnya, itu pasti. Ya. Saya kira mungkin nanti akan ada himbauan-himbauan semacam itu, tapi ya kita lihat nanti. Sejauh ini sih tidak ada yang terlalu spesifik. Ya. Jangan. Tadi kan Kiai sempat menyebut silakan meyakinkan warga, silakan meyakinkan masyarakat. Nah ini yang deklarasi di Surabaya meyakinkan nggak menurut itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu memang tokoh-tokoh NU sedang diperbutkan, ada berbagai macam nama. Nah ini kalau Gus Ipul disuruh untuk menjadi cawapres, bagaimana itu Gus Ipul? Apakah mau atau enggak? Yang ketiga, pokoknya takut-takut ya pokoknya. Yang ketiga, apa yang ingin pesankan kepada warga pesta demokrasi, pilpres itu tidak berdarah-darah, menjadi pesta yang menyenangkan untuk semuanya, aman untuk semuanya, dan akhirnya membangkitkan persatuan yang lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih. Ya, pertama, untuk pertanyaan pertama tadi ya, saya sebagai pribadi memang punya preferensi sebagai pribadi ya, jelas. Tapi karena saya ini ketua umum PBNU, saya harus menahan diri untuk tidak mengumbar preferensi pribadi saya dalam artikulasi publik. Ya. Karena saya ketua umum, kalau saya warga biasa bukan pengurus ya bisa semau saya.